Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 122 akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas desain geometri jalan raya kami. Saya sendiri Muhammad Nasir dengan NIM D 100-200-144. Dan saya Naufal Adnan Musaki dengan NIM D 100-2088. Dasar pemilihan trase definitif. Ada 3 trase alternatif. Dengan pemilihan trase definitif didasarkan pada parameter tiap trase dipilih dengan poin terbanyak. Poin terbanyak tersebut didasarkan kepada kelandaian melintang, kelandaian memanjang, alinyemen vertikal dan alinyemen horizontal, jumlah galian dan timbunan, posisi perpotongan dengan sungai, dan jarak total. Berikut tabel penilaian parameter dari pemilihan trase jalan. Untuk penilaian itu berdasarkan poin terbanyak yang didapat dari trase tersebut. Berikut penilaiannya. Yang pertama itu ada kelandaian melintang. Karena semakin kecil grade, maka semakin aman jalan tersebut. Maka 1 poin untuk trase 3 dengan nilai grade yang paling kecil, yaitu 0,32%. Selanjutnya ada kelandaian memanjang. Karena semakin kecil grade kelandaian memanjang, maka semakin landai juga jalan tersebut. Maka 1 poin untuk trase 2 karena memiliki grade yang paling kecil, yaitu 0,30. Selanjutnya ada jumlah tikungan atau alinyemen horizontalnya. Itu semakin sedikit tikungannya, maka semakin baik jalan tersebut. Maka 1 poin untuk trase 2 dan trase 3 karena memiliki jumlah tikungan paling sedikit, yaitu 3 tikungan. Selanjutnya ada alinyemen vertikal. Semakin sedikit jumlah alinyemen vertikal, semakin aman jalan tersebut. Maka 1 poin untuk trase 3 dengan jumlah alinyemen yang paling sedikit, yaitu 4 alinyemen vertikal. Selanjutnya ada jumlah galian. Semakin sedikit jumlah galian, maka semakin sedikit biaya yang keluar. Maka 1 poin untuk trase 3 dengan jumlah galian 5.778,31 meter kubik. Selanjutnya ada jumlah timbunan. Jumlah timbunan itu semakin sedikit timbunannya, makin kecil biaya yang keluar. Maka 1 poin untuk trase 2 dengan jumlah timbunan sebesar 16.263,95 meter kubik. Selanjutnya ada jumlah selisih dari timbunan dan galian. Semakin kecil nilai selisihnya, maka semakin sedikit tanah yang digunakan untuk pembuatan jalan. Maka 1 poin untuk trase 2 dengan jumlah selisih yang paling kecil, yaitu 25.482,83 meter kubik. Selanjutnya ada posisi dengan perpotongan dengan jalan lama atau jalan raya lama ataupun sungai. Untuk trase kami kebetulan memotong dengan sungai. Untuk posisinya semua trase sama, yaitu persimpangan sebidang 90% dengan sungainya. Selanjutnya ada jarak total. Semakin kecil nilai jarak, maka waktu tempuh semakin efektif, semakin cepat. Maka 1 poin untuk trase 2 dengan jarak yang paling kecil, yaitu 5.201 meter. Jadi trase yang dipilih adalah trase 2 dengan poin terbanyak di antara trase lainnya. Untuk kriteria desain teknis jalan, ada beberapa elemen kriteria desain utama. Untuk yang pertama, peran menghubungkan. Peran menghubungkan yaitu dari pedoman desain geometri jalan raya untuk Bina Marga. Dari soalnya tersendiri kita dihubungkan dari titik E ke titik L sebagai peran menghubungkan IKK dengan IKK. Begitu juga dengan hasil desain kita juga menghubungkan dari titik E ke titik L, menghubungkan IKK ke IKK dengan keterangan sudah sesuai dengan pedoman dan sesuai dengan tabel 5-1 pada korelasi padanan antar pengelompokan jalan berdasarkan
SCC fungsi status kelas dan SPPC serta tipe jalan dan rentang VD. Dan untuk yang nomor 2, penggolongan jalan. Untuk penggolongan jalannya tersendiri, 1. Diperuntukkan untuk jalan umum. Golongan jalannya sesuai dengan PDGJ 2021, hasil desain kita juga sama, yaitu jalan umum. Dan untuk sistem jaringan jalan atau SJJ dalam PDGJ 2021 juga sama, untuk jalan umum itu termasuk dalam SJJ primer sesuai dengan hasil desain yang sudah kita kerjakan, yaitu SJJ primer. Untuk status jalan dalam PDGJ 2021 juga termasuk dalam jalan provinsi. Begitu juga dengan hasil desain PDGJ yang kita kerjakan, yaitu jalan provinsi. Hal tersebut sudah sesuai dengan PDGJ. Untuk fungsi jalannya tersendiri, dalam PDGJ 2021 yaitu jalan lokal primer. Untuk hasil desain PDGJ, untuk dari soalnya tersendiri kita diberikan jalan lokal, kemudian kita mengklasifikasikannya tersendiri yaitu menjadi jalan lokal primer. Hal tersebut sudah sesuai dengan pedoman. Untuk kelas jalannya tersendiri, untuk jalan lokal menurut PDGJ 2021 dalam kelas jalan untuk kelas 2 dan kelas 3. Begitu juga hasil desain kita, yaitu juga kelas 2 dan kelas 3. Untuk keterangannya sudah sesuai. Begitu juga dengan spesifikasi penyediaan prasarana jalan SPPC. Jalan kita yaitu jalan JSD. Hal tersebut sesuai dengan PDGJ 2021. Dan untuk rentang kecepatan desain untuk dalam PDGJ tersendiri yaitu rentangnya 30 sampai 70 km per jam. Hasil desain kita 70 km per jam. Dan untuk hasil desain yang sudah kita rencanakan juga sama, yaitu 30 sampai 70 km per jam. Selanjutnya dari elemen kriteria geometri jalan, yang pertama ada kecepatan desain. Kecepatan desain dengan simbol VD, nilai kriteria dalam PDGJ itu 30 sampai 70 dan kita merencanakan dengan kecepatan 70 km per jam. Itu sudah sesuai dengan PDGJ-nya. Yang kedua ada grade atau kelandaian maksimum. Dalam kriteria desain utama dalam PDGJ 2021 itu 6 dan kita mendesain juga 6, sudah sesuai dengan PDGJ 2021. Selanjutnya ada kekesehatan melintang paling besar dengan simbol Fmax. Dalam PDGJ itu nilainya 0,14 dan hasil desain PDGJ kita 0,14 dan itu sudah sesuai. Selanjutnya super elevasi paling besar Emax dalam persen 6% dalam PDGJ 2021 dan hasil desain PDGJ kami sudah 6% yang tentunya sudah sesuai. Selanjutnya ada radius lekung horizontal minimum atau RMIN. Dalam PDGJ 2021 itu minimalnya 195 dan hasil desain PDGJ kami itu lebih dari 195 yaitu 200 meter. Selanjutnya ada panjang lengkung vertikal minimum atau nilai K, L-min per K. Untuk di PDGJ 2021 untuk cekungnya itu 23 dan cembungnya 52. Dan hasil desain TJGJ kami itu juga cekung 23 dan cembung 52, sudah sesuai dengan PDGJ 2021. Selanjutnya ada panjang bagian lurus terbesar. Dalam PDGJ 2021 itu nilainya 3000 meter dan hasil desain PDGJ kami juga 3000 meter dan itu sudah sesuai. Selanjutnya yang ke-8 ada tipe jalan dan dimensi jalan. Tipe jalannya itu TT tidak terbagi
dalam PDGJ 2021 itu 2/2, dan hasil desain PDGJ kami juga 2/2 dan tidak terbagi artinya, dan itu sudah sesuai. Untuk lebar jalurnya sendiri dalam kriteria desain utama PDGJ 2021 itu nilainya 2 kali 4,5, lebarnya 9 meter, berarti hasil desain PDGJ kami juga sudah sesuai dengan PDGJ, yaitu 2 kali 4,5 sama dengan 9 meter. Untuk lebar bahunya sendiri dalam PDGJ 2021 itu nilainya 2 meter, dan untuk hasil desain PDGJ kami juga sudah 2 meter. Untuk lebar median dan lebar verge, karena kami menggunakan tipe jalan yang tidak terbagi atau tidak ada mediannya, jadi kita tidak memiliki nilai median dan nilai verge. Itu sudah sesuai dengan ya yang kita desain, sesuai. Untuk elemen kriteria geometri jalan selanjutnya yaitu kelandaian melintang. Untuk super elevasi lajur jalan, satuannya persen, simbol MX. Untuk dalam PDGJ 2021 yaitu 2-3%. Untuk hasil yang kita rencanakan yaitu 3%, yaitu sudah sesuai. Dan untuk super elevasi bahu jalan dalam satuan persen dengan simbol IMAX dalam PDGJ itu diterapkan 4 hingga 5%. Kita menggunakan super elevasi bahu jalan sekitar 4%, yaitu sudah sesuai. Dan untuk jenis perkerasan yang kita gunakan yaitu AC atau aspal konkrit, hal itu sudah sama dengan PDGJ 2021. Dan untuk ruang jalan tersendiri meliputi ruang manfaat jalan atau remaja dengan hasil yang sama sesuai PDGJ 2021 yaitu 15 meter. Untuk ruang milik jalan menurut PDGJ itu diterapkan minimal 15 meter. Kita menggunakan rumija 16 meter untuk safety factor 1. Untuk ruang pengawasan jalan atau ruasja dalam PDGJ itu 7 meter untuk bagian terluar hingga terluar, yaitu satu sisi saja apabila rumija tidak mencukupi ruasjanya. Sedangkan dalam yang kita rencanakan rumija kita itu meliputi dengan ruasja, jadi tidak perlu penambahan ruang untuk ruasja, yaitu sudah sesuai. Untuk jarak terdekat antar persimpangan sebidang menurut PDGJ 2021 itu mengacu dengan Permen nomor 19 tahun 2011. Hal tersebut mengatur dalam untuk jalan arteri dan kolektor, begitu juga dengan jarak terdekat antar akses persil. Nah, makanya dalam desain PDGJ kita yaitu jalan lokal primer tidak tercakup dalam permen tersebut. Begitu, terima kasih. Untuk gambarnya gambar desain. Ini gambar desain cross section yang telah kita rencanakan sebelumnya dengan bahu jalan 2 meter, panjang jalannya 2 kali 4,5 meter dengan tipe jalan 2/2 tidak terbagi. Begitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari tugas yang telah kami kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.